Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Hari ini saya kembali akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Siapakah orang Samaria? Dan di gunung apakah mereka menyembah kepada Tuhan? Kalau kita melihat kepada sejarah, mungkin kita bisa mulai dari tahun 930 sebelum Masehi, di mana Yerobeam bin Nebat, raja pertama dari Israel bagian utara, membawa bangsa Israel 10 suku masuk ke dalam dosa yang besar, di mana dia mendirikan di Betel dan di kota Dan patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Dan demikianlah bangsa Israel mulai masuk di dalam dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan dosa ini berkelanjutan di dalam kehidupan mereka. Terus menerus mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Yang kita boleh lihat itu di dalam 2 Raja-Raja 17. Di mana mereka menyembah begitu banyak dewa-dewa. Mereka menyembah patung Dewi Asyera. Mereka menyembah kepada tentara-tentara langit. Mereka menyembah kepada patung Dewa Baal. Dan mereka juga tidak segan-segan mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran bagi dewa-dewa mereka. Mereka melakukan sihir. Mereka melakukan ramalan-ramalan. Mereka melakukan telaah, tenung. Bahkan di dalam kehidupan mereka banyak lagi kejahatan yang mereka perbuat yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga di tahun 722 sebelum Masehi, Allah menghukum bangsa ini, khususnya 10 suku ini. Di mana Allah mengirim bangsa Asyur untuk mengalahkan mereka. Dan kemudian Raja Asyur membuang mereka sebagai orang buangan. Mereka dibuang ke berbagai tempat di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Asyur. Di mana untuk mengantisipasi datangnya pemberontakan di kemudian hari, Raja Asyur mengambil penduduk-penduduk dari wilayah kekuasaannya yang notabene bukan orang Yahudi. Mereka semua dimasukkan di dalam wilayah Israel bagian utara. Dan dari sinilah mulai terjadi asimilasi. Terjadi perkawinan campur satu dengan yang lainnya. Dan dari sanalah diperkirakan lahirlah orang-orang Samaria. Dan di gunung apakah mereka menyembah Allah? Kalau kita lihat perjanjian lama, kita tidak akan menemukannya. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah, kita bisa lihat itu ada tertulis di dalam sejarah di tahun 128 sebelum Masehi, di mana Yohanes Hyrcanus, pemimpin Yahudi yang mau melakukan ekspansi, melebarkan kekuasaannya, dia ada menyerang wilayah Samaria. Dan di dalam sejarah dicatat dia menghancurkan tempat peribadahan orang Samaria di Gunung Gerisim, di mana mereka menyembah kepada Tuhan. Inilah sebabnya kita melihat perempuan Samaria ini mengatakan, nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Dia bicara tentang Gunung Gerisim di mana mereka menyembah kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarahnya, kita ketahui memang sudah lama mereka menyembah Allah di Gunung Gerisim ini. Dan kemudian dia mengatakan bahwa engkau menyembah Allah di Yerusalem.
Dari sinilah Tuhan mulai mengajar apa yang akan terjadi di dalam dia. Dia mengatakan akan tiba saatnya. Akan tiba saatnya di mana kamu tidak akan menyembah Allah di gunung itu dan juga tidak di Yerusalem. Di mana akan tiba saatnya tempat bukan lagi menjadi suatu tempat yang istimewa untuk menyembah Allah. Tempat tidak lagi menjadi suatu yang prioritas di dalam menyembah kepada Allah. Mungkin dalam pandangan orang Yahudi mereka merasa bahwa kalau gunung itu lebih dekat kepada Allah yang mereka sembah. Tuhan Yesus kembali lagi meluruskan apa yang mereka harus lakukan di dalam menyembah kepada Dia. Tempat bukan lagi suatu yang istimewa. Tempat bukan lagi menjadi suatu prioritas. Tempat bukan lagi menjadi suatu yang harus dikultuskan. Bahwa di situ menyembah Tuhan. Di situ Allah akan mendengar doa mereka. Allah akan menerima penyembahan mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria bahwa mereka menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal. Kalau kita melihat sejarah, kita dapatkan bahwa mereka menyembah kepada Allah Yahweh itu disebabkan karena ada ketakutan mereka satu masa. Waktu mereka ditempatkan di situ, ada singa-singa yang dilepaskan oleh Tuhan yang menghajar karena mereka melakukan kejahatan dan dosa. Dan di dalam ketakutan itu mereka minta pertolongan kepada Raja Asyur supaya mengirim imam orang Yahudi, supaya bagaimana mengajar mereka menyembah kepada Allah, kepada Yahweh. Dan kemudian mulai saat itu mereka menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada Yahweh. Tapi selain mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada dewa-dewa yang mereka bawa dari negeri mereka. Sejak terjadi sinkretisme, pencampuran agama. Inilah yang membuat Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak menyembah siapa yang engkau sembah. Sebab kalau engkau mengenal siapa yang engkau sembah, pasti engkau hanya menyembah kepada Dia satu-satunya. Tidak engkau campur dengan dewamu. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada dia. Bahwa di dalam kita menyembah, kita hanya menyembah Allah saja, tidak ditambah dengan yang lain. Dan dia mengatakan kami menyembah kepada Allah yang kami sembah, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena memang berulang kali Allah menyatakan diri kepada mereka dan berfirman kepada mereka bagaimana dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan kemudian bagaimana dia menubuatkan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dia akan lahir dari keturunan Daud. Dari keturunan Daud akan lahirlah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan mereka. Mengingatkan bagaimana Tuhan sudah dinubuatkan sejak lama. Dan dia mengatakan lebih lanjut lagi bahwa penyembah-penyembah benar akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dia mengatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang. Dia bicara tentang bahwa bagaimana dia akan saatnya mati di atas kayu salib untuk menebus manusia ke dalam dosa. Maka dia mengatakan akan tiba saatnya. Dan dia bicara tentang sudah tiba sekarang. Dia bicara tentang bahwa dia sudah datang saat itu. Dan dia sedang memasuki proses bagaimana dia akan mati di atas kayu salib sebagai korban untuk penghapus dosa. Dia adalah anak domba Allah yang akan dikorbankan menjadi korban persembahan untuk menghapus dosa. Di mana melalui kehidupannya
kematiannya telah mempersatukan, memperdamaikan manusia dengan Bapa. Inilah jalan bagaimana orang-orang boleh datang kepada Bapa untuk menyembah Dia. Dan Dia mengatakan penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Siapakah penyembah-penyembah benar ini? Apakah mereka adalah orang-orang yang suci, yang menyendiri, yang kemudian mengasingkan diri sedemikian rupa, hanya mengkhususkan diri untuk menyembah kepada Allah? Itu sudah pasti bukan. Penyembah-penyembah benar adalah bicara tentang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus karena dia percaya kepada Tuhan. Mereka lah orang-orang benar. Karena mereka dibenarkan di dalam Kristus. Dia dibenarkan bukan karena dia benar. Dia dibenarkan bukan karena dia saleh. Tapi dia dibenarkan di dalam Kristus yang sudah mati bagi dia. Menebus dia dari dosa. Menghapus dosanya. Inilah penyembah-penyembah benar. Kitalah penyembah-penyembah benar. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang itu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bicara tentang Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Ini tentu nggak bicara tentang berbahasa roh. Ini juga tidak bicara tentang berdoa di dalam roh. Karena kita melihat konteks pembicaraan antara Tuhan dengan perempuan Samaria itu. Kita bisa melihat bagaimana arah pembicaraan Tuhan kepada orang percaya dan kepada perempuan Samaria sebagai orang pertama yang mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan tidak bicara tentang itu. Tapi penyembah-penyembah roh di sini adalah orang-orang yang menyembah di dalam roh, bicara tentang di dalamnya ada dimensi roh. Ada sesuatu yang tidak kelihatan karena Allah itu adalah roh. Dia adalah Allah yang tidak kelihatan, di mana kita menyembah Dia dengan cara bagaimana? Tidak lain dan tidak bukan. Kita menyembah Dia dengan iman percaya kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah langkah pertama kita menyembah kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus adalah langkah kita menyembah Allah Bapa kita di dalam roh. Dan yang kedua bicara tentang menyembah di dalam roh, juga bicara tentang ada dimensi roh yang tidak membatasi lagi. Jarak dan ruang tidak dapat membatasi lagi di dalam kita menyembah kepada Allah. Inilah yang mau dikatakan kepada perempuan itu. Perempuan itu mengatakan, kami menyembah di gunung, engkau menyembah di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus bawa penyembah-penyembah benar. Sekarang penyembah-penyembah benar tidak lagi menyembah dengan cara itu. Tempat tidak lagi menjadi sesuatu yang prioritas dan penting ataupun istimewa. Di dalam menyembah Allah di dalam roh, jarak dan ruang tidak dapat membatasi kita di dalam kita menyembah kepada Allah. Dan juga bicara tentang menyembah di dalam roh, juga bicara tentang ada dimensi roh di dalamnya, sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu di dalam hati kita. Di mana kita menyembah di dalam roh, bicara tentang di dalam hati kita ada kesungguhan menyembah Allah yang tidak kelihatan itu, yang adalah roh adanya. Kita menyembah dengan kesungguhan hati. Inilah penyembahan yang benar itu. Menyembah di dalam roh. Di dalam langkah pertamanya ada iman percaya. Iman melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada jarak dan ruang yang dapat membatasi kita menyembah Dia. Dan kemudian kita boleh melihat kelanjutannya adalah kita menyembah Dia di dalam roh. Bicara tentang ada kesungguhan hati kita menyembah kepada Allah Bapa yang di surga. Inilah yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh. Dan juga bicara tentang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran.
Kembali lagi mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Inilah cara yang benar kita menyembah. Dan kemudian kita tahu bahwa kebenaran bicara tentang firman Tuhan. Inilah landasan bagaimana kita menyembah Allah dengan benar. Bicara tentang kebenaran, di mana Roh Kudus Allah akan membawa kita di dalam kebenaran dan membawa kita bagaimana menyembah dan berdoa di hadapannya. Inilah yang ingin dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Bahwa langkah kita menyembah kepada Allah, yang pertama kali kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, bicara tentang iman kita. Iman kita yang membawa kita menyembah kepada Allah, kepada Bapa yang adalah roh adanya melalui Yesus Kristus. Di mana tidak ada jarak, tidak ada ruang yang dapat membatasi kita menyembah Dia. Dan hendaklah kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, tapi tetap saja di dalam landasan iman kepada Yesus sebagai jalan kebenaran, sebagai landasan kebenaran adalah firman Tuhan yang akan menuntun bagaimana kita menyembah Dia, dan juga Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam kebenaran. Tadi kita bicara tentang tidak ada lagi jarak dan ruang yang dapat membatasi kita menyembah Allah. Ini mengingatkan kita di dalam masa-masa di dalam social distancing. Mungkin kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan di gereja. Kita hanya dapat beribadah di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Nilainya sama dengan kita beribadah di gereja. Yang penting kita melakukan langkah-langkah yang tadi disebutkan. Maka nilai ibadah kita sama seperti kita melakukan ibadah itu di gereja. Tapi juga jangan kita kemudian balikkan. Kalau begitu lain kali pun saya tidak akan lagi pergi ke gereja. Karena toh di rumah saya dapat melakukan ibadah yang nilainya sama, penyembahan yang nilainya sama dengan saya ibadah di gereja. Kita juga harus ingat nasihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menghindari persekutuan ibadahmu bersama. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena kita kalau situasi sudah mengizinkan, kita harus kembali melakukan ibadah yang kita sudah sepakati bersama di dalam gereja, di mana kita menyembah Allah, kita memuliakan Dia, dan di dalam persekutuan itu kita boleh saling menjadi berkat, saling menguatkan, saling boleh bersekutu satu dengan yang lainnya untuk menjadi berkat satu dengan yang lainnya, sehingga ibadah itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita lebih jauh lagi, kalau bicara tentang ibadah, tentang penyembahan kepada Tuhan, kita juga diingatkan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Oleh sebab itu janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, adalah ibadah bukan hanya sekedar bicara tentang waktu kita datang kepada Tuhan. Ibadahlah bicara tentang seluruh hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah penyembah-penyembah yang benar, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bukan pada saat kita di gereja kita merasa kita suci,
Dan kemudian di hari-hari yang lain kita boleh melakukan sesuka hati. Tapi bicara tentang ibadah juga bicara tentang seluruh kehidupan kita. Persembahkanlah tubuhmu. Ini bukan bicara tentang daging ini, bukan. Tapi bicara tentang seluruh keberadaan kita. Kita persembahkan kepada Allah sebagai satu persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Dan itu dapat dilakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, tiap-tiap saat sebagai satu ibadah yang sejati. Tak kala Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya bicara tak kala kita datang kepada Tuhan, kita bisa memimpin pujian dengan luar biasa berangkali, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menunjukkan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka ibadah kita pun tidak berkenan pada Tuhan. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran ada kelanjutannya, di mana seluruh hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kita boleh memuliakan Tuhan, sehingga melalui hidup kita orang lain pun dapat memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam kasih karunia Tuhan, mereka boleh dibawa datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati setiap kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dan jadikanlah kami menjadi pendengar yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, nih doa kami. Kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.